Jadi yang UHC itu intinya nanti untuk semua warga Kabupaten Situbondo yang ber-KTP ya, itu kita jamin untuk semua dapat, semua dapat. Nanti kalau seandainya ada yang tidak dapat, bisa dikomunikasikan dengan saya, khususnya di dapil saya, semua dapat. Jadi memang ada persyaratan beberapa dari BPJS itu. Mungkin ada, saya tidak hafal ya, karena bukan di bidang saya. Salah satunya kemungkinan ya kecelakaan tunggal itu karena sarananya ada di mana? Apa tadi? Jasa Raja ya. Nah karena tunggal, Jasa Raja sendiri juga tidak mau itu loh. Kasusnya itu. Jadi akhirnya yang terjadi ya Jasa Raja ditolak, dari BPJS sendiri juga tidak menerima itu karena di situ kecelakaannya pakai kendaraan di situ. Nah, tapi kalau kecelakaan berlawanan mudah dah itu. BPJS biasanya antara 20 juta itu yang Jasa Raja itu, kalau tidak salah ya, kurang lebih 20 juta lah. Sisanya nanti bisa pakai BPJS, pakai berantas itu tadi bisa. Jadi berantas sudah berlaku loh, sekarang sudah berlaku. Jadi kalau dengan nanti tidak ada BPJS, tapi kalau ada BPJS ya enggak bisa. Kalau sampai tidak punya BPJS, sampai bisa menunjukkan aja KTP sudah berlaku. Cuma nanti kartunya ini kan harus disesuaikan. Mungkin ya tidak seperti yang dulu atau gimana nanti bisa ya. Kartunya saya tak ada ya Pak Karto. Oh, belum. Iya. Karena aku lebih cepat ya. Tapi sudah berlaku itu. Dengan ada itu. Sudah berlaku kan KTP. Ini lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sehat itu ke mitra sehat tidak bisa. Tapi kalau BPJS yang Pak Dadang itu bisa. SPM. BPJS Mak. Oh itu BPJS. KIS itu. Indonesia Pintar. Sehat dari Jokowi. Dan kalau membaca kulit KIS, mun PBJS daerah kurang bisa kami tersehat. Tapi mun sehati tak bisa kami tersehat. Bisa RSUD. Itu baru ini apa mulai dulu? Kalau baru ini rumah sakit ini Sehati ini punya utang 17 miliar. Ya. Ini Sehati ini. 19. Ya, antara itu dah 17-19 miliar itulah. Dokter Iman kan tidak bodoh-bodoh amat dia. Iya. Kan tahu dengan situasi ini. Kalau Sehati takut tidak dibayar nanti. Ini Pak, waktu menantu dan anak saya, menantu ini tidak punya apa-apa dan anak saya itu punya, sama-sama mitra sehat. Yang menantu itu bayar Pak, sama-sama mitra sehat 2002 kalau kita keliru. 22. 2022. Berarti ya kalau mau 2002 berarti memang Sehati tidak ada program di sana. Belum ada. Itu kan makanya Sehati ini kan anunya kan di situ ribetnya. Jadi kalau kita tidak punya tidak kerjasama dengan rumah sakit itu otomatis menolak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Beda UHC ini nanti. Ini sama BPJS. Sampai terkait di Jakarta, sampai pakai KTP Situbondo, begitu diklik itu keluar, sampai sudah gratis. Otomatis itu loh. Makanya kenapa perbedaan di situ? Kalau sampai Sehati kemarin umpama rumah sakit enggak usah Dokter Imam ya, kita sahabat umpama. Tapi dia tidak kerjasama dengan pemerintah kabupaten, tidak terima itu. Tapi kalau sekarang, kalau dengan UHC ini, semua rumah sakit Di ya, biarkan swasta negeri ya. sama. Itu berlaku per Januari atau gimana Pak? Ini sudah berlaku dah, sampai sekarang sudah berlaku sudah. UHC ya, UHC sudah berlaku. Jadi kalau kita misalkan ada orang-orang kita Pak, tidak punya BPJS loh ya, jangan menunggak loh ya. Beda loh ya. Beda. Misalkan ada masyarakat kita yang tidak mampu,
kalau ada apa-apa sakit, Sakit. jadi kalau kita ditanya dari pihak rumah sakit dengan KTP atau ditanya BPJS atau Nggak punya, tidak ya. punya, terus kita jawabnya gimana? Tunjukkan aja KTP-nya sudah. KTP-nya ya. KTP-nya tunjukkan sudah. Jadi kalau misalkan ada trouble langsung hubungin sampean. Bisa hubungi saya. Ya. Kalau kayak gitu kan enak Pak, Ya, ada yang bisa jembatan hubungi saya Pak. sudah. Iya, nanti Kan enak. Asalkan jangan pernah punya BPJS nih ya. Kadang-kadang kalau sudah punya BPJS secara ini otomatis. ada double ya. Iya. Secara otomatis. Kesehatan pegawai itu Pak tidak mempengaruhi. Kalau askes kan sudah. Askes iya pemerintah kan Betul. pegawai kan ada Sudah gitu. itu jadi potong itu di. Oh. Itu enggak pakai ini wajib enggak. Iya. Oh iya. Enggak pakai. KIS, BPJS apa yang punya kartu tak bisa. Enggak bisa. Iya. Artinya tak pernah punya apa-apa. Iya. Jadi intinya begini, Mas Iro ini menginginkan kesehatan itu kan tugas negara, tugas pemerintah, itu loh. Nah jadi harus sebaik-baiknya itu. Malah justru kedepannya itu nanti tidak ada kelas 1, 2, 3 itu tidak ada. Mau seperti itu, jadi sama. Itu. Sama ya. Ya. Rumah akhirnya di sini Pak Proto, rumah sakit sini, mau BPJS itu dihargai enggak? Itu tantung perawatan. Kamu lain tuh, beda. Ya. Biar bayar tunai, berhenti BPJS lain perlayan enggak. Nah, tapok ngaruh awas. Ini bukan pelayanan apa Enggak apa yang jember. Makan kau sakit kan enggak dia kayak bawaan dia. Tidak, mudah-mudahan itu kan. Makanya dengan hanya kelas ini Pak, tolong rumah sakit ini dibantu. SDM-nya itu. Kasih orang yang nggak punya, buka pasar pada harga yang merawat juga. Perawatan juga waduh, ya Allah ya Allah. rumah tak ada kemana situ. Besukin kawan dulu. Benar, perlu digaris bawah itu. Iya, benar. Perawatan deh, karena situ pondok pelayanan kesehatan paling terjelek. Jember kalah Jember kan dosa. Situ pondok terjelek. Enggak, intinya gini loh Bapak. Kalau masyarakat bahwa itu kita punya pengaduan itu lebih meyakinkan dan lebih enak. Cuma kan kadang bahasa sekarang mau tak viral dulu tak yuk. Jadi kalau sekarang itu bisa berdasar ngomong, kita bisa debat itu. Ya mudah-mudahan lah ya. Mumun terus tak terus sakit, ada apa? Kita doang nanti sakit. Cuma Memang sekarang goreng Di TV. Bondo ini, mohon maaf, bukan kami, saya itu mendukung Rio, tidak ya. Kami omong apa adanya. Ya. Jadi saya sudah tua, ngapain saya tidak ngomong apa adanya. Selama kepemimpinan Pak Karnai mengadu-adu, semua tidak jalan, dan jalan per sektor sendiri-sendiri. Contoh, dinas pertanian tidak mau gabung ke dinas peternakan, jadi dia anu sendiri. Padahal kalau kita ingin sejahtera, infrastruktur itu tidak cuma jalan dan aspal. Jadi infrastruktur itu memang kebutuhan kabupaten itu memang ada batasan. Jadi APBN ini diturunkan ke APBD ini ada batasan. Jadi kebutuhan dasar itu seperti kesehatan, pendidikan ini kebutuhan dasar. Ini ada prosentasenya. Jadi ada bagiannya. Umpama kesehatan 20%, pendidikan 20%, tidak boleh duduk-duduk. Nah, yang boleh duduk jauh, ya, dana alokasi umum. Yang itu selama ini dilarikan semua ke jalan. Ini yang salah. Nah, pertanian dibiarkan. Akhirnya apa tadi JUT seperti itu, irigasi tidak karu-karuan ini. Anggarannya dipangkas seperti itulah. Kalau kita ingin sejahtera, ya Mas Rio ini dah programnya Mas Rio ini ikut dia ada UMKM. Dia akan membesarkan UMKM. UMKM itu apa? Mulai dari pertanian, peternakan, perdagangan. Nah, ini bersinergi nanti. Termasuk PU pun juga harus mendukung ini. Gitu. Bukan jalan tok, ya irigasi juga harus digarap. Jembatan mungkin harus digarap. Di situ Mas Rio ini nanti akan itu. Jadi pembagiannya per SKPD itu sesuai dengan tupoksinya. Tidak seperti dulu, PU banyak, pertanian dipres, peternakan dipres, perdagangan dipres, tidak seperti itu.
nanti sesuai tupoksinya itu yang terjadi. Makanya mulai hari kemarin lusa itu ada tim transisi itu kan untuk membahas mulai dari unsur bawah, dari unsur masyarakat itu kan dianukan di DPJ. Nah intinya masukan-masukan itu akan ditampung oleh Mas Rio dalam 1 tahun ke depan ini, dibentuk dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka ya menengah. Itu dia sudah disusun sudah. Jadi